Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang cacing gelang Cestodes. Saya- jadi ada ini pengertian secara general dari cacing gelang atau Cestodes itu. Cestodes itu atau dari bahasa Yunaninya adalah kestos, yang artinya korset atau pita, adalah cacing berbentuk pita tersegmentasi yang ukurannya bervariasi dari beberapa mililiter hingga beberapa meter. Nah, cacing dewasa itu terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian kepala, leher, dan badan. Bagian kepala atau scolex ini mempunyai alat pengisap yang beralur atau berbentuk cangkir, yang merupakan organ pelekatan pada mukosa usus inang definitif, manusia atau hewan. Leher, tepat di belakang kepala, merupakan daerah tubuhnya, tempat ruas-ruas tubuh. Nah, bagian badan atau yang disebut dengan strobila terdiri dari rantai proglotida atau segmen. Proglotida ini berada di dekat leher adalah segmen muda yang belum matang. Di belakangnya adalah segmen dewasa dan di ujung belakang adalah segmen grafit. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar bagian-bagian dari tiga bagian dari cacing dewasa itu sendiri. Nah, cacing pita yang menginfeksi manusia termasuk dalam dua ordo, yaitu Pseudophilidea dan Cyclopilidea. Yang pertama memiliki alur seperti celah atau botria, dan yang terakhir memiliki pengisap seperti cangkir atau acetabula pada skolis mereka. Baik, terus ini ada pengklasifikasian dari dua ordo cacing itu, yaitu ada Pseudophilidan, contohnya adalah Dipilobotrium latum, dan Cyclopilidean, contohnya adalah Taenia saginata. Nah, cacing Dipilobotrium latum ini disebut cacing pita ikan atau cacing pita lebar. Cacing dewasa ditemukan di usus halus. Biasanya berada di helium. Tempat ia terlipat beberapa lengkung dan bersentuhan dengan mukosa. Sedangkan cacing Tania saginata ini, dia adalah cacing dewasa yang hidup di usus halus manusia. Umumnya di jejunum dengan kepalanya tertanam di mukosa. Cacing ini adalah opalescent berwarna putih. Biasanya panjangnya sekitar 5 meter. Tetapi kadang-kadang ada juga yang panjangnya 25 meter, sehingga merupakan cacing terbesar yang menyebabkan infeksi pada manusia. baik, bagian selanjutnya akan saya jelaskan itu pertama tentang patogenesis. Nah, jadi untuk Pseudophilidian tapeworms atau Dipilobothrium latum ini efek patogenik ini bergantung pada masa cacing. Nah, penyerapan produk samping oleh inang dan hilangnya zat esensial punya inang atau host secara cepat. Pasien yang mungkin merasa takut ketika melihat untayan Protida ini keluar menuju tinja mereka. Nah, ketidaknyamanan ini ada pada perut, terjadi diare, mual, dan anemia adalah gejala yang umum terjadi. Kemudian untuk Cyclopilidian tapeworms atau Taenia saginata, nah, cacing dewasa ini meskipun ukurannya besar, hanya menimbulkan sedikit ketidaknyamanan kepada pasien. Nah, hal ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman di perut, gangguan pencernaan, dan diare. Kadang-kadang ada kasus obstruksi usus akut dan radang usus buntu yang dilaporkan. Nah, proktida ini merangkak keluar dari anus, terutama pada siang hari dan dapat menyebabkan kekhawatiran atau rasa malu. Kemudian kita lanjut ke bagian epidemiologinya. Nah, untuk di Pilobothrium latum, prevalensi penyakit ini bergantung pada keberadaan inang definitif pada manusia atau hewan yang terinfeksi, inang perantara yang cocok, dan tingkat pencemaran tinja pada air tawar atau air yang dikonsumsi. Kasus pada manusia ini bergantung pada kebiasaan makan tradisional. Jika ikan atau produk ikan yang dimakan tidak dimasak atau kurang matang, maka kemungkinan besar akan terinfeksi. Kemudian untuk Tania saginata, penularan infeksi pada manusia diikuti oleh kebiasaan mengkonsumsi bahan mentah dan daging tidak matang. Nah, praktik yang dulu populer dan meresepkan daging sapi mentah atau rare cook atau jus daging sapi untuk orang yang lemah telah menyebabkan banyak infeksi di barat. Kemudian kita lanjut ke profilaksis atau cara pencegahannya. Nah, untuk di Bilobotrium latum, penularan infeksi ini dapat dicegah dengan memasak ikan yang benar, mencegah pencemaran tinja, dan pemberian obat cacing secara berkala pada anjing dan kucing. Nah, kemudian untuk Tania saginata, daging sapi ini harus menjalani pemeriksaan yang efektif untuk mengetahui keberadaan si TCRC dan harus dimasak hanya setelah dimasak dengan benar. Nah,
Titik termal kritis untuk membunuh si Resti ini adalah 56 derajat Celcius. Ini adalah data pustaka kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.